Bab 591. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Melihat mereka menyentuh tangan kecil mereka dan saling memandang dengan penuh kasih sayang, hati Fang Fei akan meledak. Kedua orang ini memulai mode pelecehan anjing di sini pagi-pagi sekali, ketika dia tidak ada. Jadi apakah dia akan mengabaikan perasaannya? Oh, ngomong-ngomong, bagaimana turnya? Dia mencoba mengendalikan emosinya. Zhang Shao diam-diam menatap matanya, wanita ini marah, melihat penampilan Kiao Rao Rao, semua matanya menunjukkan cahaya yang tajam. Kiao Rao Rao berkata dengan gembira, "Ya, kita bisa pergi kapan saja. Saya sudah lama tidak ke Maladewa. Nona, bolehkah aku pergi bersamamu?" Suster Zhang berkata tiba-tiba. Biarkan Rao Rao pergi ke luar negeri dengan wanita seperti itu, dia merasa tidak nyaman dalam hal apapun. Mendengar apa yang dikatakan kakak ipar Zhang, Fang Fei berkata, "Kamu boleh tinggal di sini. Kamu tidak perlu memasak ketika keluar untuk bermain. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Ini bukan pemandangan." Awalnya, 3 orang garis membuatnya tertekan. Sekarang garis 4 orang, yang bahkan lebih menakutkan. 3 pria dan wanita juga membawa obasan. Sungguh kombinasi yang luar biasa, orang tidak dapat melihatnya lagi. Meskipun saya tidak mengerti kakain lamaran Zhang, karena bibiku ingin pergi bermain, dia pasti akan membawanya. Pikirkan tentang tahun-tahun ini, kemanapun mereka pergi, hampir selalu dengan bibi. Melihat adikku sedikit enggan untuk bertemu Suster Zhang, dia segera berkata, "Sebenarnya, aku dan bibiku pernah ke Maladewa. Mungkin kita ingin mengunjungi kembali kampung halaman kita. Kak, ayo ajak bibiku bersama kami. Dia cukup baik untuk melindungi kita." Petik 2. Kami akan keluar untuk bermain, bukan untuk berkeliaran di Jianghu. Apa yang harus kita lakukan dengan seorang ahli seni bela diri? Fang Fei menatap kakak ipar Zhang, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Dia melihat ke arah Gu Haoran dan berkata kepadanya, "Kamu yang memutuskan." Mengetahui bahwa dia punya memberi kesan buruk pada kakak ipar Zhang, tetapi melihat mata Kiao Rao Rao yang berdoa, dia tahu bahwa di dalam hatinya, bibi selalu memainkan peran sebagai ibu. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tidak apa-apa, biarlah kakak ipar hukum Zhang pergi bersama." Melihat Fang Fei, senyum kemenangan muncul di wajahnya. Dia berpikir dalam hatinya, "Roh rubah, ini bukan giliranmu untuk menjaga keluargamu. Keputusan akhir semuanya ada di tangan Tuan Gu. Sekarang Tuan Gu mencintai keluarga kami, dan Anda pantas untuk marah." Melihat Fang Fei sangat tidak bahagia, Gu Haoran segera menghiburnya dan berkata, "Sebenarnya, ketika Anda keluar untuk bermain, ada lebih banyak orang dan lebih banyak orang. Saudari Zhang juga bisa menjagamu. Saya hanya merawat wanita muda dan manajer umum keluarga kami." Saudari Zhang berkata dengan dingin. Dia tidak bisa merawat wanita seperti itu, pada pandangan pertama, itu bukanlah hal yang baik. Jelas itu untuk Tuan Gu. Hanya Rao Rao yang akan mempercayainya. Melihat seorang pengawal begitu sombong, Fang Fei malah tertawa bukannya marah. "Saya selalu mendengar bahwa kakak ipar Zhang pandai kungfu. Mengapa Anda tidak tampil saja? Jika saya puas, saya akan membiarkannya kamu keluar. Kalau tidak, lebih baik aku tinggal di rumah dan menjaga pintu." Dalam kemarahannya, dia menekankan kata, "penjaga." Keluarga Kiao Rao Rao juga terlalu nakal, tuannya berbicara, ada anjing gila yang berani menggonggong di sampingnya, sungguh memalukan. Wajah Kiao Rao Rao tiba-tiba berubah, mengatakan bahwa bibinya benar-benar tidak terlalu baik, seolah-olah dia adalah anjing penjaga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ketidakpuasan, "Kakak, jangan lakukan ini." Fang Fei dengan sengaja berkata kepada kakak iparnya Zhang, "Baiklah, berikan aku pertunjukan dan biarkan aku membuka mata. Aku sudah sangat besar, aku belum pernah melihat seorang ahli bela diri berpenampilan seperti itu. Hari ini, dia ingin melihat berapa tinggi yang disebut master. Ngomong-ngomong, aku ingin melihat situasi sebenarnya untuk memutuskan apa yang harus aku lakukan selanjutnya." Pada awalnya, dia benar-benar tidak memperhatikan kakak ipar Zhang ini. Meskipun dia tahu bahwa dia diutus oleh General Manager Kiao, penampilannya yang hati-hati dan fasih tetap tidak bisa diremehkan. Manfaatkan kesempatan ini untuk melihatnya baik-baik. Melihat ke piring besi, sebelum hidangan disajikan atau dipanaskan, dia berkata kepada kakak ipar Zhang, "Kamu mematahkan pelat besi ini, aku akan meyakinkanmu. Jika kamu ingin pergi ke Maladewa bersama kami,
aku akan melakukannya mendengarkanmu. Ketika Gu Haoran mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu terlalu banyak menonton TV. Aku belum pernah melihat orang yang bisa memecahkan pelat besi dengan tangannya. Bukankah itu sulit bagimu, kakak ipar? Hukum Zhang, atau saya akan membuat notaris, dan Anda dapat mengajukan topik lain, seperti talenan dengan tangan Anda. Tidak ada masalah dengan itu. Saudari Zhang mengambil pelat besi, memecahnya menjadi dua dan meletakkannya di atas meja. Fang Fei benar-benar ketakutan saat ini. Apakah masih manusia? Sebenarnya, dia masih seorang obasan. Kekuatan ini tidak dapat disimpulkan dari akal sehat. Bahkan Kiao Rao Rao belum pernah melihat pertunjukan seperti itu. Dia bisa, mau tak mau aku bertepuk tangan dan berkata, bibiku luar biasa. Aku mengagumimu. Setelah penampilannya, dia bergegas untuk menggendongnya dan berkata dengan keras, Bibi, ajari aku. Dia berpikir jika dia bisa melakukan ini, dia akan memecahkan pelat besinya. Sungguh menakjubkan, sepertinya kekuatan lengan Bibi itu benar-benar di luar imajinasinya. Di mana aku bisa mempelajarinya suatu hari nanti, gadis bodoh. Nyonya Zhang tidak bisa menahan tawa dan mengatakan bahwa dia telah berlatih selama lebih dari 40 tahun. Kiao Rao Rao pernah menjadi nelayan selama 3 hari dan menjadi peselancar jaring selama 2 hari. Bahkan mulai saat ini, diperkirakan dia akan mampu berlatih secepat 70 tahun. Dia menoleh ke Wu Fang Fei dan berkata, Nona Wu, apa yang Anda katakan tadi masih penting. Sekarang saya bisa pergi ke Maladewa bersama Nona Rao Rao dari keluarga kami. Faktanya, tempat seperti itu lebih cocok untuk kekasih. Saya tidak tahu mengapa Nona Fang Fei ingin menjadi bola lampu. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Awalnya, pasangan itu pergi bepergian, jadi dia ikut bersenang-senang dan pergi ke rumah sakit untuk berbaring. Sejujurnya, jika hanya mereka berdua yang pergi, dia tidak akan pergi bersama mereka. Jarang sekali Rao Rao menemukan suaminya. Bagaimana dia bisa begitu buta? Dengarkan kata-katanya, Kiao Rao Rao dengan cepat mengedipkan mata, tidak bisa berkata begitu, kakak akan sedih. Melihat mereka bertengkar satu sama lain di pagi hari, Gu Haoran segera berkata, oke, ayo buat keputusan ini. Ayo makan malam. Yang paling dia benci adalah kebisingan di meja makan yang membuatnya gelisah setelah makan. Padahal, urusan hari ini, Fang Fei dan adik ipar Zhang punya kelebihannya masing-masing. Kakak ipar Zhang terlalu protektif terhadap Rao Rao, dan Fang Fei terlalu kuat. Tapi kakak ipar Zhang adalah orangnya Rao Rao, dan kakak ipar Zhang adalah teman baik. Dia tidak banyak bicara. Saat ini, dia merasa sedikit marah, jadi semua orang kembali ke posisi masing-masing, dan kakak ipar Zhang pergi ke dapur dengan pelat besi yang rusak. Bergumam, sungguh sia-sia, pelat besi yang bagus ini tidak bisa digunakan. Melihat punggungnya, Fang Fei mau tidak mau berperang dingin. Obasan ini tidak bisa dianggap remeh. Lihatlah seni bela dirinya. Jika Anda berurusan dengan diri sendiri, Anda bisa mencekiknya sebentar lagi. Aku akan keluar hari ini. Fang Fei meletakkan pisau dan garpunya lalu berkata, sangat mendesak untuk pergi ke bos. Dia ingin berdiskusi baik dengannya tentang bagaimana masa depannya. Ketika Kiao Rao mendengar bahwa dia akan keluar, dia berkata dengan cemas, kakak, aku akan pergi bersamamu. Kamu tidak sehat sekarang, dan aku tidak percaya kamu pergi keluar sendirian. Meski kondisi adiknya kini tampak baik-baik saja, tidak mungkin dikatakan ada tumor di otaknya. Dokter juga mengatakan bahwa dia mungkin tiba-tiba pingsan atau semacamnya. Jika Anda keluar sendirian dan pingsan di luar, tidak ada yang menjaga Anda. Ini sangat berbahaya. Jika kamu menemaniku, itu akan berbeda. Aku akan menjaga adikku dengan baik. Petik 2. Ya, biarkan adikmu menemanimu. Dengarkan Tuan Tao, terakhir kali Anda pingsan di depan pintu. Saya tidak yakin. Gu Haoran dan Kiao Rao Rao memiliki pemikiran yang sama. Tumor ini sepertinya adalah bom waktu. Saya tidak tahu kapan akan meledak. Jika berjalan di jalan dan pingsan, apa yang harus saya lakukan? Lakukan jika terjadi kecelakaan. Terakhir kali aku melihatnya di rumah sakit, aku tahu ini akan terjadi. Kiao Rao mengikutinya seperti ekor kecil, dan menelepon perawatannya. Sungguh menjengkelkan. Hari ini, aku akan pergi ke sana, temui pelanggan yang sangat penting dan bicarakan beberapa hal penting dengannya. Beberapa hal berhubungan dengan rahasia dagang, jadi tidak nyaman untuk membawamu ke sana.
Fang Fei memandang Kiao Rao dan berkata, aku tahu kamu adalah saudara perempuan yang penyayang. Jangan khawatir, saya akan menjaga diri saya dengan baik. Mendengar kakak perempuan berkata begitu, Kiao Rao juga tidak pandai, buru-buru berkata, kakak, kamu harus berhati-hati. Aku akan melakukannya, sekarang aku dalam kondisi baik, aku akan mengatur hal-hal ini. Setelah aku pergi, aku akan membagi properti itu secara merata antara kamu dan Gu Haoran, karena di saat-saat terakhir hidupku, kamulah yang hanya satu yang bersamaku. Kiao Rao berkata dengan tidak puas, kakak, jika kamu berbicara seperti ini, aku benar-benar akan marah. Jam berapa para pangeran? Hari-harimu masih panjang. Fang Fei berkata dengan sedih, tidak peduli berapapun uangnya, tidak peduli berapa jumlahnya, itu tidak dapat dibawa oleh hidup atau mati. Saya sudah menemukan jawabannya. Jika aku pergi, aku serahkan padamu. Kamu adalah saudaraku dan sahabatku. Gu Haoran juga tidak bisa mendengarkannya. Dia segera berkata, jangan bicara omong kosong. Saya merasa tidak nyaman mendengarkannya. Oke, makan lebih banyak dan pulihkan kekuatanmu. Menurutku, kamu sedang bersemangat. Seharusnya tidak ada masalah. Petik 2. Baiklah. Setelah sarapan, dia dengan tegas menolak membiarkan Gu Haoran membawanya ke rumah bos. Jika tidak, apa yang terjadi? Sebaliknya, dia naik taksi dan pergi. Kiao Rao berkata kepada pengemudi dengan gelisah, tolong berhati-hati dari saudara perempuanku. Lalu dia berkata kepada Fang Fei, Kak, jika kamu punya sesuatu, segera hubungi aku. Ingat, yah, begitu, berhentilah mengomel. Jika kamu berusia 70-an dan 80-an, kamu akan baik-baik saja. Fang Fei berkata sambil bercanda sambil tersenyum, jika ada yang harus kulakukan, aku akan meneleponmu. Kamu bisa pergi ke bekerja dengan tenang. Melihat gadis itu sangat berhati-hati, Gu Haoran mengangguk dan mengawasinya naik bus. Dia secara alami meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, saya tidak dapat melihat bahwa Anda benar-benar pandai merawat orang. Pasti begitu. Kiao Rao melihat ke arah taksi yang menghilang dan sangat sedih, saya sangat sedih mendengar saudara perempuan saya mengucapkan kata-kata itu. Tadi, faktanya, uang adalah sesuatu yang tidak bisa kamu bawa dalam hidup dan tidak bisa kamu bawa dalam kematian. Tapi kami telah berupaya untuk ini semua, hidup kita. Oke, ayo pergi ke perusahaan juga. Aku akan mengajakmu makan makanan enak nanti siang dan menebusnya. Nyonya Zhang benar, berat badanmu benar-benar turun banyak sekarang. Mungkin terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Dia mengulurkan tangan dan membelai wajah Kiao Rao, dan berkata dengan sedikit sakit hati, ini agak kurus. Kiao Rao dulunya memiliki wajah apel yang cantik. Dia merasa seperti seorang gadis kecil. Sekarang wajahnya sedikit lancip, sangat cantik, tapi tidak secantik sebelumnya. Dia masih menyukai penampilannya yang sedikit gemuk. Bukankah semua pria menyukai wanita cantik kurus? Kiao Rao berkata sambil tersenyum. Faktanya, saudari Siatong sangat kurus. Sepertinya Gu Haoran sangat menyukai tipe ini. Beberapa orang hanya akan menyukai satu orang sepanjang hidupnya. Itulah dia. Bahkan sekarang mereka sangat dekat, dia bisa merasakan jarak. Itu semacam jarak, terkadang sangat dekat, terkadang sangat jauh. Faktanya, pria menyukai seseorang. Itu tidak ada hubungannya dengan menjadi gemuk atau kurus. Itu hanya perasaan sederhana. Gu Haoran juga memikirkan wajah Siatong. Namun kali ini, hati akhirnya tidak sakit, mungkin karena ada Kiao Rao yang cantik di pelukannya. Dia menemukan bahwa cinta Kiao Rao, baginya, benar-benar memiliki semacam kemampuan penyembuhan. Dia jauh lebih baik sekarang, meskipun dia belum sepenuhnya keluar dari masa lalu, setidaknya dia bisa menghadapinya dengan tenang. Serakah dengan pelukannya, Kiao Rao enggan naik bus, sampai Gu Haoran mendesak, oke, ayo pergi. Ya, saya mengerti. Dari bangun yang manis, Kiao Rao dengan patuh di dalam mobil, duduk di sebelahnya, mulai menantikan kencan siang hari, apa yang kita makan di siang hari. Dia pikir ini adalah pertama kalinya dia mengundang dirinya untuk makan di luar. Sebelumnya, dia selalu makan malam dengan wanita bersurat dan mengawasinya sendiri. Kamu ngemil, bukankah kamu baru saja selesai? Kenapa kamu berpikir untuk makan lagi? Gu Haoran berkata padanya dengan penuh kasih. Kiao Rao berkata, hahaha, ini adalah impian hidupku. Bisa dibilang kepuasan selalu berarti kebahagiaan. Nyatanya,
Setelah kejadian Fang Fei, tiba-tiba aku menyadari bahwa semuanya adalah awan mengambang. Lebih baik aku bahagia sepertimu. Ketika berbicara tentang adiknya, Qiao Rao tiba-tiba merasa sedih. Sayang sekali adiknya akan makan malam bersama kliennya, kalau tidak kita bisa makan malam bersama. Lihat dirimu, suasana hatimu sedang buruk lagi. Kamu tidak bisa melakukan itu, tahu. Kita harus bekerja keras untuk menjadi pendukung kuat adikmu. Lagi pula, kita adalah pasangan yang belum menikah. Bisakah kita makan malam bersama dan membuat ada janji? Mengetahui suasana hatinya sedang buruk, Gu Haoran sengaja membujuknya seperti ini. Qiao Rao tiba-tiba bahagia, aslinya dia tidak mesra, bahkan dia juga menganggap ini sebagai kencan. Baiklah, ayo pergi, ini hari yang sangat indah. Dia berkata sambil tersenyum. Suasana hati Gu Haoran menjadi terlalu baik. Jika semua orang sesederhana Qiao Rao, hanya untuk makan dan berkencan, betapa indahnya dunia ini. Fang Fei datang ke pintu rumah bos dan melihatnya menunggu di depan pintu dari kejauhan. Fang Fei tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Dia juga pria yang kuat, tapi dia selalu rela-rela mati demi dia. Baiklah, berhenti di sini. Dia berkata kepada sopir taksi. Dalian tua datang untuk membukakan pintu untuknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu naik taksi dan tidak mengendarai mobil sendiri. Ini sedikit lebih nyaman. Akhir-akhir ini aku merasa sedikit tidak nyaman, jadi aku tidak ingin mengemudi. Bos teringat terakhir kali dia memeriksa barang, awalnya dia ingin pergi, tetapi baru saja mulai, dia mengirim pesan teks yang mengatakan bahwa sudah diperiksa, tidak ada apa-apa. Mengetahui bahwa dia hanya mencoba menipu Tuan dan Nyonya Tao, dia tidak peduli. Ini dia, aku sudah lama menunggumu, lebih dari 2 jam. Kata bos sambil tersenyum. Mungkin dia terlalu cemas dan mengira Fang Fei akan datang untuk sarapan pagi, jadi dia sudah menunggu di sini pada jam 6. Sekarang jam 8.30, 2,5 jam, tapi dia menikmatinya. Fang Fei berkata sambil tersenyum menawan, jadi bagiku, apakah pantas menunggu 2 jam ini? Layak menunggumu seumur hidupmu, kata bos dengan penuh kasih sayang. Kalimat ini membuat takut Biao selanjutnya. Kapan Anda mendengar bos mengucapkan kata-kata penuh kasih sayang kepada seorang wanita? Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dia selalu datang dan pergi ke wanita di sekitarnya. Memang benar bahwa jika seorang wanita datang ke rumahnya, dia akan menyuruhnya pergi atau membawanya ke hotel. Wanita bernama Fang Fei ini adalah satu-satunya di keluarga bos yang bisa keluar masuk dengan mudah. Yah, lihat, ayo masuk dan berjemur, kata Fang Fei. Dalian tua berkata ke belakang, payung. Abiao dengan cepat menyerahkan payung itu kepada Fang Fei, yang menatapnya dan menyerahkannya kepada bos. Dia memegang payung untuknya dengan sopan, hati Fang Fei kembali hangat, pria ini sangat perhatian. Kalau kamu begitu perhatian, pernahkah kamu memberikan payung kepada banyak wanita? Ini pertama kalinya bos melakukan hal seperti itu. Abiao bergumam di sampingnya. Melihat pria itu, mengetahui bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, Fang Fei memeluknya dan bersandar di pelukannya dan berkata, sayang, kamu sangat baik. Apa lagi yang kamu lakukan denganku? Mundur, bos berkata kepada Abiao, ini adalah saudaranya yang hidup dan mati, tapi dia terlalu bodoh. Saat ini, apa yang dia lakukan di sampingnya, sebagai bola lampu. Baiklah aku turun dulu bos, kakak ipar. Fang Fei tidak terbiasa dengan alamat seperti ini, tapi dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, oke. Melihat Abiao berbalik untuk pergi, dan masuk ke ruang tamu, bosnya menghendaki Fang Fei berdiri, hatiku biarkan aku mencintaimu. Ciumannya jatuh kemana-mana, dan kemudian dia tidak sabar untuk melepaskan kancing Fang Fei. Fang Fei tidak mengerti cara langsung ke tema ini. Seperti inilah cinta itu. Apakah Anda ingin menjadi seperti Qiao Rao dan dia yang selalu berkeliling dan berbicara tentang kecintaan terhadap sastra dan seni, bahkan hingga saat ini lapisan kertas jendela itu masih ada. Dia terkikik, memeluk bosnya erat-erat, dan pada saat ini, terdengar suara yang jelas, bos, kamu. Mereka duduk dan memandangi gadis yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dia terlihat sangat muda dan bisa masuk dan keluar rumah bos. Dia jelas merupakan pelanggan yang familiar. Xiao Yu, bagaimana kamu bisa masuk? Kata bos dengan cemberut. Gadis di depannya adalah wanita yang dulu dia sukai, jadi dia bisa masuk ke dalam rumah, tapi dia tidak bisa melakukan hal seperti itu di sini.
Melihat Fang Fei di depannya, dia terlihat sangat sedih. Pantas saja bosnya sudah lama tidak mendatanginya. Ternyata dia punya kekasih baru lagi. Namaku Xiaoyu. Siapa adikku? Xiaoyu tahu bahwa betapapun bersalahnya dia tidak boleh cemburu di depan bosnya, kalau tidak dia akan mati. Dia meminta semua wanita di sekitarnya untuk hidup rukun, atau mereka akan dihukum berat. Fang Fei memandangnya, namanya tidak mungkin disebutkan, hanya berpikir lama tentang dirinya sendiri, dan tentang wanita ini, juga terlalu tidak menghormatinya, jadi kepada bos berkata, adikmu datang, kamu bicara, aku pergi. Melihat kerja keras, Fang Fei, dia ingin pergi. Dalian tua meraihnya dan berkata, tidak, kamu tidak bisa pergi. Jika kamu ingin pergi, dia juga akan pergi. Dia berkata pada Xiaoyu, segera menghilang. Xiaoyu tidak menyangka dia akan melakukan ini pada dirinya sendiri. Dulu, dia biasanya menyuruh wanita itu pergi. Memikirkan hal ini, dia duduk di sofa dan berkata, saya hanya tidak ingin pergi. Jika saya ingin pergi, suruh dia pergi. Bos tiba-tiba menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Dia menunjuk ke arah Xiaoyu dengan marah dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ayo pergi sekarang. Kupikir tidak ada yang terjadi setelah kamu bersamaku begitu lama, berkata, saya tidak pergi. Sebelum suaranya jatuh, dia ditampar dengan keras di wajahnya, dan wajahnya membengkak, bos, kamu memukulku. Untuk wanita tua ini, Fang Fei mendengar bahwa dia benar-benar memarahi orang tuanya, wanita, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan mendekat dan menamparnya 2 kali. Xiaoyu ingin melawan, tetapi dia didorong oleh bosnya, kamu sangat berani, dia adalah wanita favoritku dalam hidupku, kamu berani memarahinya, Anda tidak perlu membuat film itu. Keluar dari sini sekarang. Petik 2. Memikirkan pahlawan wanita yang berhasil dia menangkan, Xiaoyu sangat bingung sehingga dia berkata, maaf, saya tidak bijaksana. Mohon maafkan saya kali ini. Bos berkata, saya baru saja memberi Anda kesempatan, apakah Anda tidak tahu bagaimana cara menghargainya? Beri saya kesempatan. Xiaoyu melihat ke arah Fang Fei dan keluar dengan marah. Kenapa? Wanita ini cantik sekali, tapi tanpa kemudahan dan kecantikannya, bukankah pria menyukai gadis muda? Kenapa bos punya selera yang kuat? Fang Fei memandangi gadis di depannya. Sekarang dia bahkan berani memarahi wanita tuanya. Dia mengucapkan beberapa patah kata di telinga bosnya sambil tersenyum. Bos berkata sambil tersenyum, iya. Dia berkata kepada Xiaoyu, kemarilah. Xiaoyu melihatnya. Dia tidak tahu ide buruk apa yang muncul dari wanita itu. Dia benar-benar ingin membuat film untuk menjadi pahlawan wanita. Kalau tidak, dia tidak akan melayani bos terlalu lama. Kamu pergi ke sana dan bersujud pada adikmu. Jika dia mau memaafkanku, kamu tetap gadis nomor 1. Bos menunjuk ke arah Fang Fei dan berkata padanya, apa? Bersujud dan akui kesalahanmu. Hujan kecil tertegun. Fang Fei tertawa, gadis kecil, sepertinya sangat sulit untuk bersujud kepada wanita tuaku, bukan? Kak, aku salah. Xiaoyu tiba-tiba berlutut dan berkata. Melihat gadis yang berlutut di depannya, Fang Fei tidak bisa menahan senyum. Bos berkata dengan lantang, sayang, apapun yang kamu lakukan, jika kamu memaafkan, dia tetaplah gadis nomor 1. Jika kamu tidak memaafkan, perusahaan kami akan menyembunyikannya selamanya. Dia tidak bisa mentolerir sikap tidak hormat siapapun terhadap Fang Fei, bahkan jika itu adalah wanita yang telah bersamanya selama beberapa tahun. Di hadapan Fang Fei, tidak ada wanita yang bisa menandinginya, apalagi menghinanya. Mendengar kata, Suezang, Xiaoyu menjadi bingung. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya melihat secercah cahaya. Dia tidak lagi berperan sebagai kecap dalam serial TV. Tanpa garis dan tindakan, dia tidak bisa melepaskan semua ini. Tampaknya inti masalahnya kini terletak pada wanita di hadapannya. Dia segera berkata, Kak, aku tidak masuk akal. Aku seharusnya tidak menyinggung perasaan adikku. Faktanya, aku iri pada adikku. Dia terlihat sangat baik dan bos sangat menyukaimu. Kakak perempuan, aku tidak peduli dengan penjahatnya. Maafkan Xiaoyu kali ini. Aku akan selalu mengingatmu. Dia percaya bahwa wanita di depan bos ini, meskipun dia murah hati, akan membiarkannya pergi. Karena wanita yang menjadi bos memiliki prinsip yang harus dipatuhi, yaitu tidak boleh cemburu. Bahkan ketika dia berkencan dengannya dan melihatnya mengambil wanita lain, dia tidak bisa berkata apa-apa.
Fang Fei menatapnya lama sekali, lalu berkata, cuacanya sangat panas. Untuk gadis secantik itu, lebih baik turun salju selamanya. Mengapa dia membiarkannya pergi? Awalnya, suasana hatinya sedang buruk. Ketika dia bersikap lembut terhadap bosnya, gadis itu berlari ke mesin tanpa alasan dan mengucapkan kata-kata aneh itu. Apa dia seorang wanita tua? Dia belum pernah mendengar kata-kata kejam seperti itu seumur hidupnya. Sejak dia masih kecil, dia tidak bisa disalahkan atas hal-hal keji seperti itu. Gadis seperti ini, hanya demi masa depannya, akan menghancurkan masa depannya, harapannya, dan selamanya. Dengan tergesa-gesa, Xiao Yu memeluk kakinya dan berkata, kakak, jangan marah padaku, oke? Saat ini, dia membenci mulutnya yang patah. Siapa yang dia sakiti? Bagaimana mungkin tidak ada ruang untuk pemulihan? Fang Fei merasa jijik, mendorongnya menjauh. Gadis ini benar-benar menjijikkan, berkata kepada bosnya, biarkan dia keluar, minat, biarkan dia menghancurkan, benar-benar selimut basah. Melihat ekspresinya, kakak laki-laki tertua berteriak keluar, seorang biao segera masuk, mengeluarkan hujan ringan. Membawa Xiao Yu keluar, dia mengambil biao dan berkata, saudara biao, bisakah kamu membantuku berbicara baik dengan bos? Filmnya akan segera dimulai. Aku tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Kamu benar-benar tidak punya penglihatan. Yang di dalam adalah wanita yang paling dicintai bos kita. Sampai dia datang, dia menunggu di pintu lebih dari 2 jam di pagi hari dan tidak berani pergi. Kamu berani menyinggung perasaan dia. Maafkan aku, gadis kecil. Aku tidak bisa membantumu, tapi aku tidak bisa membantumu. Seorang biao dapat melihat dengan jelas bahwa wanita ini pastilah saudara iparnya, itu benar. Aku tidak menyangka satu kalimat pun menghancurkan masa depanku. Dia telah bersama anak tertua selama 3 tahun, dan dia selalu berhati-hati. Hari ini, entah bagaimana caranya, otaknya seperti terendam air. Bukan hanya cemburu, tapi juga cemburu dengan wanita kesayangan bos. Dia meraih lengan baju Abio dan berkata, saya menandatangani kontrak seumur hidup dengan perusahaan. Jika perusahaan menyembunyikan saya tidak akan memiliki kesempatan selamanya. Saya benar-benar salah. Anda membantu saya dan bos untuk mengatakan bahwa saya salah. Jika kamu mengetahui hal itu, mengapa kamu harus mengetahuinya dari awal? Kamu tidak dapat kembali lagi di masa depan. Jika tidak, keadaan mungkin akan lebih buruk daripada sekarang. Tahukah kamu, ketika seorang biao melihat bahwa gadis kecilnya biasanya sombong, dia sangat baik kepada saudara laki-lakinya. Dia tidak bisa tidak membujuk mereka. Wanita itu cantik, tapi dia gadis tua. Kenapa bos menyukainya? Aku hanya tidak mengerti. Bukankah pria menyukai orang yang muda dan cantik? Ah Biao melihat dia masih berbicara, tapi dia mengerutkan kening dan bersabda, kamu harus memperhatikan mulutmu. Jika kamu melakukan ini lagi, kamu tetap akan mendapat masalah. Ingatlah, jika kamu mengambil luka, kamu akan mendapatkan kebijaksanaan, dan bencana akan datang dari mulutmu. Dengan kata-kata ini, dia mengedipkan mata ke penjaga keamanan di pintu, dan mereka mendorong Xiao Yu keluar, lalu menutup pintu, dan membiarkan Xiao Yu memanggil dan mengabaikannya. Mereka sudah terlalu banyak melihat hal semacam ini, dan rasa kasihan yang dulu mereka miliki telah hilang. Saya tidak tahu kenapa, setelah kejadian tadi, Fang Fei merasa sangat bahagia. Ternyata kebahagiaannya juga bisa dibangun di atas penderitaan orang lain dengan cara ini. Rasanya enak sekali. Melihat ekspresi kesakitan gadis itu, dia merasa sangat bahagia. Hahaha, sudah lama sekali aku tidak begitu bahagia, Fang Fei berkata sambil tersenyum. Di hadapan pria itu, dia selalu seperti berjalan di atas es tipis, berhati-hati, berpura-pura sangat dermawan dan toleran. Dia sangat lelah, apalagi di hadapan Kiao Rao Rao itu, jelas-jelas benci gigi yang gatal di hati, tapi di permukaan juga ingin memerankan cinta yang mendalam sebagai saudara perempuan. Itu melelahkan. Ini sangat bagus. Dia begitu nyata di depan bos. Dia tidak ingin menjadi orang baik atau toleran. Bagaimana dengan balas dendam? Bagaimana jika dia tidak memaafkan? Dia sangat senang melihat dia masih berteriak seperti itu di awal, dengan ekspresi tak terkalahkan, namun akhirnya berlutut di depannya, bahkan memeluk kakinya, seperti anjing yang memohon belas kasihan. Berbahagialah. Ini wanita hanyalah mainan bagiku. Kamu berbeda. Kamu adalah bayiku bos hujan, tidak punya perasaan. Selama Bo Fang Fei tersenyum, dia menghendaki rahmat Tuhan.
Setelah mengatakan itu, dia mengambil Fang Fei. Keinginan yang kuat, langsung menginfeksi Fang Fei. Dia selalu seperti ini. Dia sangat membutuhkannya kapan saja dan di mana saja. Senang rasanya dicintai dan dibutuhkan. Dia membuka pintu di hatinya. Terlalu lelah untuk berpura-pura menjadi seorang wanita di depan pria itu setiap hari. Dia hanya ingin menikmati kebahagiaan dan terbang ke awan. Dengan pria di depanmu, nikmati secepat ini. Bawa aku ke atas, dia berkata sambil menggigit telinganya. Dasar kucing liar kecil, kamu akan membuatku gila. Ketika semuanya sudah tenang, bos membelai rambut panjangnya dan berkata, saat ini, dia berbaring malas di pelukannya, membuatnya merasa sangat bahagia. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia masih seorang gangster kecil yang malang, dia jatuh cinta pada gadis ini. Selama bertahun-tahun, dia memiliki begitu banyak wanita, gemuk dan kurus, tapi hatinya tidak pernah melupakannya. Belakangan, mengetahui bahwa dia telah menjadi ketua kelompok kekaisaran, dia merasa bahwa dia sudah dikutuk. Identitas mereka terlalu berbeda. Dia adalah tipe wanita yang berdiri di puncak lingkaran kekayaan. Dia mulia, cantik dan hanya bisa dihormati. Meskipun dia memiliki perusahaan film dan televisi sendiri serta grupnya sendiri setelah mencuci tangannya di Jinpen, dia memiliki latar belakang dunia bawah seperti itu. Baginya, dia selalu merasa tidak mungkin tercapai. Dia selalu menjadi dewi di hatinya, yang hanya bisa dilihat dari kejauhan. Bagaimana bisa begitu sempurna, begitu luar biasa. Tapi saat ini, dia berada dalam pelukannya. Suatu hal yang luar biasa. Tenggelam dalam kegembiraan ini, dia tiba-tiba melihat Fang Fei mengerutkan kening dan menutupi kepalanya dengan tangannya, seolah-olah dia sangat kesakitan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara lembut, ada apa denganmu? Fang Fei selalu menjadi tipe wanita yang sangat sehat, yang bisa dia rasakan, tetapi beberapa saat yang lalu, dia masih cantik, tetapi saat ini, wajahnya pucat, dan dahinya mengeluarkan banyak keringat. Apa masalahnya? Seolah sulit untuk ditanggung. Pada saat ini, Fang Fei merasakan sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perasaan seperti ini sungguh mengerikan. Dia selalu mengira dia menderita kanker otak, tapi tidak ada rasa sakit. Begitu rasa sakit seperti ini melanda, ternyata itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia hentikan. Itu terlalu menyakitkan. Saat ini, dia sangat ingin berguling dengan kepala di pelukan, selama dia bisa menghilangkan rasa sakitnya sedikit. Tampaknya kanker mulai memainkan kekuatannya yang dahsyat, biarkan dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan. Sayang, jangan menakutiku. Ada apa denganmu? Bosnya ketakutan dan bertanya berulang kali. Fang Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, sakit, kepalaku sakit. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kamu baik-baik saja. Sekarang, ada apa denganmu? Bosnya benar-benar bingung. Ia belum pernah menemui hal seperti itu, yang membuatnya tidak tahu bagaimana melakukannya dengan baik. Sepertinya dia akan mengirim Fang Fei ke rumah sakit. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan siap melakukan panggilan darurat. Ada mobil di rumah, tetapi pasien tidak tahu apakah boleh bergerak sesuka hati, jadi yang paling aman adalah menyerahkannya kepada tenaga medis profesional. Aku baik-baik saja, aku tidak ingin pergi ke rumah sakit. Fang Fei berkata kesakitan, dia tidak ingin pergi ke rumah sakit. Diperkirakan pergi ke rumah sakit tidak ada pengaruhnya. Bagaimanapun, mereka hanya dapat mengambil beberapa cara konservatif untuk menghilangkan rasa sakitnya, yaitu dengan mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Ini tidak dapat disembuhkan, pikirkan di sini, dia merasa bahwa hidup tidak bisa mencintai, mengapa semua orang hidup dengan baik, hanya dia yang akan mati, dunia mengambil semua cintanya, tetapi juga membiarkannya menghilang dari dunia, itu terlalu tidak adil. Kamu kesakitan seperti ini, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Jangan berbohong padaku sayang, aku tahu kamu takut pergi ke rumah sakit, tapi aku akan menemanimu. Kamu dapat yakin bahwa aku akan menjagamu, kamu selamanya. Bos mengira dia takut pergi ke rumah sakit dan berkata dengan cepat. Melihat ekspresi cemas bosnya, Fang Fei sangat tersentuh. Mungkin seperti itulah cinta itu. Jika sesuatu terjadi pada Anda dan Anda jatuh sakit, dia hanya akan merasa cemas. Dia bersedia melakukan apapun demi Anda. Dia juga rela melepaskan apapun, konsentrasi saja untuk melindungimu. Perasaan ini sudah hampir lama sekali, mungkin tidak pernah, saat ini dia meragukan cintanya, apakah cinta begitu penting? Lebih penting untuk dicintai,
diperhatikan, dan diperhatikan. Mantan pacarnya juga sangat dingin dan egois. Dia selalu membayar lebih sedikit. Mungkin dia mengira dia kurang kehangatan keluarga sejak kecil. Dia selalu memperlakukan perasaannya dengan sedikit sanjungan. Bos mengira dia tidak bisa mendengarkan Fang Fei sekarang. Apakah dia bilang tidak apa-apa jika tidak apa-apa? Dia seperti anak yang rentan saat ini, dan membutuhkan bantuan dan perhatiannya. Dia dengan hati-hati mendandani Fang Fei dan berkata kepadanya, "Jika kamu takut dengan ambulans, aku akan mengantarmu sendiri, oke? Bersikaplah baik, jangan bicara lagi. Tutup matamu dan aku akan membawamu ke rumah sakit." Petik 2. Tiba-tiba, rasa sakitnya hilang. Fang Fei merasa lega, memeluk bosnya dan berkata, "Sayang, terima kasih. Saya benar-benar baik-baik saja." Melihat wajahnya yang tenang, bos tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ada apa denganmu?" "Tidak ada, itu hanya tumor di otak." Fang Fei berkata dengan penuh kasih sayang. Tidak mungkin dia menyembunyikan hal ini. Faktanya, dia tidak ingin menyembunyikannya dari bosnya. Kini kakak tertuanya telah menjadi pria yang tidak bisa berkata apa-apa. Itu juga semacam orang kepercayaan. Apa, bukankah itu kebohongan dokter? Bagaimana mungkin pasangan itu bisa ditipu? Setelah mendengarkan ini, tiba-tiba sang bos merasakan perasaan berputar-putar. Kenapa ini terjadi? Setelah menunggu bertahun-tahun, wanita tercinta datang ke sisinya, tapi dia tidak terlalu mencintainya. Mengapa dia tiba-tiba terkena kanker otak? Fang Fei, kamu berbohong padaku, kan? Kamu semakin nakal sekarang. Aku tidak percaya. Kakak laki-laki tertua menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang percaya bahwa kehidupan yang berbunga-bunga akan segera layu? Bahkan jika dia dibunuh, dia tidak akan mempercayainya. Fang Fei sekarang bisa menghadapi masalah ini dengan tenang, jadi dia berkata dengan tenang, itu benar. Bukankah aku berpura-pura pingsan terakhir kali? Akibatnya, dokter mengambil uangku dan memberitahuku bahwa aku menderita tumor di otakku, itulah yang ingin kutipu mereka. Alhasil, keesokan harinya banyak orang yang mengantarku untuk melakukan pemeriksaan. Dokter di ruang pemeriksaan masih belum bisa membelinya. Lalu hasil pemeriksaannya sangat nyata, yaitu, aku benar-benar mengidap tumor di kepalaku. Aku tidak menyangka akan mati sebelum menikah dan tidak punya anak. Hahaha, lucu memikirkannya. Karena kesedihan yang luar biasa, Fang Fei malah tertawa. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak tertawa? Ketika dia mengira dia akan mati, apakah dia akan membasuh wajahnya dengan air mata setiap hari? Tidak ada gunanya menangis sampai mati, atau mati. Sekarang dia telah menerima nyawanya, bahkan jika dia telah membunuh orang lain, Tuhan ingin dia mengembalikannya. Karena yang satu juga membunuh, dua juga membunuh, lebih baik bunuh Kiao Rao Rao. Kehidupan seperti itu bernilai 2 nyawa, tapi dia menghasilkan uang. Mendengar senyumannya, bosnya merasa dia akan pingsan. Ini bukanlah yang dia inginkan. Selama kekasihnya masih hidup, semua kanker otak dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan itu masih terlalu jauh. Bangunlah, bos berkata kepada Fang Fei dengan keras, ayo pergi sekarang. Melihat matanya yang aneh, Fang Fei bertanya kepadanya, kemana kita akan pergi? Fang Fei, aku tidak percaya dengan hasilnya. Aku akan mengantarmu untuk pemeriksaan baru. Mungkin siapa yang menyakitimu pada pemeriksaan itu. Kamu juga mengatakan bahwa Yo selalu seperti rubah tua. Jika dia ingin menyerangmu, dia akan menyuap dokter. Saya tidak akan menerima hasilnya. Saya akan membawa Anda untuk pemeriksaan lagi dan meminta dokter yang saya kenal untuk mendapatkan hasil yang akurat. Petik 2. Bos menganggap itu terlalu aneh. Dia tidak akan pernah mempercayainya, jadi dia harus membuktikannya sendiri. Mendengar perkataannya, hati Fang Fei tiba-tiba dipenuhi harapan. Ya, seperti yang dia katakan, Tuan Kiao, si rubah tua, sedang mencari kenalannya. Jika dia melakukan sesuatu, dia tidak tahu. Mungkin setelah pemeriksaan lagi tidak ada apa-apa, hanya kesalahpahaman besar, dia tetaplah Fang Fei yang sehat, alangkah baiknya. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada bosnya, baiklah sayang, saya mendengarkan Anda, jangan pergi ke rumah sakit yang sering kita kunjungi, kita harus menemukan dokter yang paling Anda percayai dan memberi saya hasil yang paling akurat. Melihat mereka berjalan keluar bersama, Abiao merasa sedikit aneh. Mereka semua keluar sepanjang hari terakhir kali. Saat bertemu dengan wanita ini, si sulung sepertinya tiba-tiba menjadi seorang otaku. Dia hanya ingin bosan bersamanya setiap hari.
Siapkan mobilnya. Aku yang akan mengendarainya, kata bos singkat. Itu dia. Sejak kecil, setiap tautan diatur olehnya, dan dia tidak pernah berpura-pura kepada orang lain. Ketika dia pergi ke rumah sakit swasta, dia langsung menemui dokter yang dikenalnya. Faktanya, dia dulunya adalah seorang dokter dunia bawah dan telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Jadi ini adalah seseorang yang benar-benar dapat Anda percayai. Bantu aku mengatur pemeriksaan otak, kamu melakukannya sendiri, lalu kamu datang langsung ke laporan. Kamu tidak boleh membiarkan siapapun menanganinya. Yang aku inginkan adalah hasil yang paling nyata dan akurat, tanpa kesalahan apapun. Dia mengikuti Fang Fei masuk ke ruang pemeriksaan, membawa Fang Fei ke dalam alat pemeriksaan, lalu berdiri di sampingnya. Dokter berkata, radiasi ini sangat kuat, kamu harus keluar sebentar. Fang Fei tiba-tiba meraih tangannya dan berkata dengan ketakutan, sayang, aku takut. Dia juga takut dengan pemeriksaan terakhir, tetapi ada begitu banyak orang, tetapi tidak ada yang ikut bersamanya. Kiao Rao Rao awalnya ingin menemani, tetapi dia menariknya, pria itu takut dia akan menemaninya. Sakit, saat dia didorong ke dalam instrumen, dia benar-benar takut. Mendengar ini, dia berkata kepada dokter, tidak apa-apa, radiasi adalah radiasi, saya tidak takut, saya ingin menemaninya. Pakai baju anti-radiasi. Dokter menyerahkan rompi untuk ibu hamil. Semula orang yang bukan pasien tidak boleh tinggal di sini, tapi dia tidak bisa mengantar bos. Bos menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memakainya. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Mari kita periksa dia. Dia masih takut kentut. Dia belum sembuh dari penyakit Fang Fei. Selama bertahun-tahun, dukungan spiritualnya adalah dia. Begitu dia jatuh, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Pakailah, atau aku pergi. Fang Fei juga mengkhawatirkan keselamatan bosnya. Ia segera mengatakan bahwa meski itu bukan cinta untuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa pria di hadapannya juga memiliki posisi yang sangat penting di hatinya. Dia tidak ingin dia terluka karena mencintai dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah orang terbaik di dunia untuk dirinya sendiri, yang membuatnya hangat. Melihat bosnya masih ragu-ragu, dia berbalik untuk bangun. Dalian tua yang sibuk mengenakan rompi berkata, oke, dengarkan kamu cepat berbohong turun. Ada sedikit rasa manis di hatinya, itulah pertama kalinya Fang Fei peduli padanya. Faktanya, Fang Fei tidak peduli apakah dia masih hidup atau sudah mati sebelumnya. Baginya, dia hanya menggunakannya selamanya, yang dia tahu betul. Tapi beberapa saat yang lalu, ketika dia memerintahkan dirinya untuk mengenakan rompi, dia tahu bahwa Fang Fei sudah mendapat tempat di hatinya. Bagusnya, setelah pemeriksaan, dia menjemput Fang Fei dan mengikuti dokter ke kantor. Meskipun dia tidak dapat memahami laporannya, dia melihat alis dokter itu semakin menegang, dan jantungnya segera terangkat. Bukankah, dia benar-benar tidak berani memikirkannya? Sebaiknya aku keluar dan menunggu. Fang Fei tidak berani menghadapi hasilnya, tetapi dipeluk oleh bosnya dan berkata, jangan takut pada apapun, aku akan menghadapinya bersamamu. Fang Fei merasa dia gemetar. Dia sangat gugup. Hatinya tiba-tiba menjadi tenang dan berkata dengan suara lembut, jika terjadi sesuatu, jangan takut. Hasilnya akhirnya keluar, dan dokter berkata dengan sungguh-sungguh, ada tumor besar di kepalanya. Sekarang sepertinya kanker otak, dan penyebarannya lebih cepat, sehingga harus segera dioperasi. Komplikasi lain. Kanker otak, kebutaan, kata-kata ini membuat bosnya pingsan seketika. Ini yang dikatakan Fang Fei, baru saja dia dalam pelukannya seperti anak kucing, begitu menawan dan mengharukan, terutama matanya, adalah favoritnya, selalu cerah, lihat maju ke Seng Hui. Dia meraih lengan dokter itu dan berkata, apakah itu benar? Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda salah. Fang Fei benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Dia keluar sendirian, dan Dalian tua bergegas mengejarnya. Kata-kata dokter datang dari belakangnya, maaf, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa hasil pemeriksaan ini 100% benar, tanpa kesalahan apapun. Anda dapat mengatur operasi dengan cepat. Petik 2. Kemana kamu pergi? Aku akan dirawat di rumah sakit sekarang. Bos melihat Fang Fei masih keluar, mau tidak mau menangkapnya, berkata, kamu ingin segera dioperasi, aku segera memberimu tanda tangan. Di mana dia pergi sekarang? Dua kata itu, operasi. Saya tidak akan menjalani operasi. Aku punya hal-hal yang belum aku selesaikan. Fang Fei keluar,
Dia adalah wanita yang sewenang-wenang dan tidak ada yang bisa membuat keputusan apapun untuknya. Bos mendatanginya dan memohon, jangan lakukan ini, oke. Sekarang bukan waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan sesuka hati. Anda harus mendengarkan saya dan segera mengatur operasinya, oke. Anda tidak mau untuk melakukan ini lagi, kamu tahu. Hatiku hancur. Ucapkan kalimat ini. Fang Fei menatap matanya yang merah, matanya benar-benar berkaca-kaca. Tahu bertahun-tahun, Fang Fei tahu pria ini berdarah tanpa air mata, sekarang untuknya, dia bahkan menangis. Dia pikir air mata bos itu sangat berharga, jadi dia berkata dengan suara lembut, baiklah, jangan lakukan itu. Kamu bosnya, biarkan orang melihat leluconnya, atau ayo kembali dulu, oke. Aku ingin memilikinya, pembicaraan yang baik denganmu. Tetapi kamu akan dioperasi. Bos bersikeras. Pada titik ini, bagaimana kita bisa melakukan laissez-faire seperti itu? Dia sama sekali tidak diperbolehkan. Operasi ini harus dilakukan. Apakah ini operasi? Itu adalah harapan hidup. Kamu tahu betapa keras kepala aku, tapi aku berjanji akan menjalani operasi. Fang Fei menunjuk ke mobil dan berkata kepada bosnya, buka pintunya. Ayo kembali dan ngobrol baik-baik, oke. Bos tahu bahwa emosinya sangat keras kepala, jadi dia harus membuka pintu dan dengan hati-hati membiarkannya masuk ke dalam mobil dan duduk di dalam taksi. Kemudian dia melihatnya dan menyalakan mobil. Dia sudah dalam keadaan kebingungan, namun tetap tenang. Apakah ada wanita yang paling dia cintai di dalam mobil? Dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Kembali ke rumah, Fang Fei duduk di sofa. Dalian tua menghampiri dan memeluknya dan berkata, maaf, ini semua salahku. Itu membuatmu menghadapi cedera lagi. Dia tahu betapa tak tertahankannya rasa sakit karena didiagnosis mengidap kanker berulang kali. Ibarat luka yang belum sembuh dan terkoyak secara paksa. Ini adalah rasa sakit yang menyayat hati. Ada pasien kanker yang rela melakukan 2 kali pemeriksaan, membaca 2 kali laporan, dan 2 kali mendengarkan pengumuman dokter tentang kondisinya. Ini mengerikan. Sayang, aku tidak menyalahkanmu. Kamu ingin melihat akhir yang lain. Faktanya, aku melakukannya, atau aku tidak akan mengikutimu. Aku berharap masalah ini, laporan pemeriksaan ini, adalah manipulasi orang lain, tidak terjadi apa-apa, aku bukan penderita kanker, aku tidak akan segera mati. Fang Fei dengan cepat mengatakan bahwa dia tidak mengeluh tentang bosnya, tetapi sekarang dia benar-benar berkecil hati. Diagnosisnya berulang kali membuatnya kehilangan keberanian untuk hidup. Vertikal atau mati, tidak dapat mengubah hasilnya. Mendengar ini, Dalian tua segera menutup mulutnya. Dia tidak bisa mendengar kata-kata seperti itu. Dia merasa sakit hati yang meledak hingga mati berada di luar kendalinya. Jangan bicara omong kosong. Saya punya banyak uang. Bahkan jika saya kehilangan kekayaan, saya akan sembuh. Dia berkata dengan keras. Ya, demi dia, meskipun dia menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, termasuk menjual rumah, menjual mobil, dan menambah hutang di mana-mana, dia bersedia. Fang Fei berkata sambil tersenyum sedih, kamu punya uang, tapi aku tidak punya. Mungkin aku punya lebih dari kekayaanmu, tapi bisakah uang membeli kehidupan? Aku hanya bisa mengatakan bahwa kadang-kadang aku bisa membelinya, tapi sekarang aku tidak bisa, tolonglah. Sekarang lebih baik tenang dan menerima kenyataan ini. Aku tidak mau dioperasi. Itu yang aku maksud. Kamu gila. Oh, maafkan saya. Mengapa kamu tidak dioperasi? Dia berteriak pada Fang Fei dengan sembarangan, dan Dalian tua meminta maaf dan berkata, saya benar-benar tidak ingin mengulangi rasa sakitnya. Seperti ini, mantan pacar saya juga menderita kanker otak. Saya menghabiskan banyak uang dan tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Akibatnya, operasi dan kemoterapi selesai, dan dia pergi. Ketika dia meninggal, dia ditutupi dengan kulit dan tulang. Fang Fei memikirkan waktu perpisahan itu, dia dengan lembut mengangkatnya, dia sangat ringan, seolah-olah tidak ada beban, meskipun diminta untuk dirawat, tetapi dia bersedia untuk merawatnya, darinya, berhari-hari dan bermalam, dia hampir tidak bisa tidur untuk tetap berada di sisinya. Namun di saat-saat terakhir, dia pingsan dan menyaksikan pacarnya semakin dingin dalam pelukannya. Akhirnya, tidak ada suhu sama sekali. Dan dia begitu ringan, sangat kuyuh, pada saat itu dia benar-benar mendapat ide ini, mungkin lebih baik mati daripada hidup. Melihat segala macam komplikasi pasca operasi dengan matanya sendiri, nyatanya pacarnya tidak bisa melihat wajahnya sama sekali pada akhirnya.
Dia hanya membelai wajahnya dan berkata, "Aku ingin mengingat penampilanmu. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku akan menunggumu di sana. Jangan terburu-buru. Kamu berjalan perlahan. Aku bisa menunggumu bertahun-tahun." Alhasil, sekarang, tidak beberapa tahun lagi, hanya beberapa tahun saja, dia akan menemaninya. Rasa sakit seperti itu, dia melihatnya dengan matanya sendiri, jadi dia merasakannya. Itu terlalu buruk untuk dia tanggung. Dia akan berpikir, di saat-saat terakhir hidupnya, siapa orang yang bersamanya, sampai sekarang dia tahu bahwa orang tersebut pasti bosnya, tidak akan ada orang lain. Gu yang dingin itu selalu menganggapnya sebagai teman. Kiao Rao juga orang yang akan dia singkirkan. Mungkin hanya bos yang akan memberinya tumpangan terakhir. Memikirkan hal ini, dia menatap bosnya dengan mata lembut, tetapi dia sangat tegas. "Saya tidak ingin menderita begitu banyak rasa sakit, sebenarnya, saya sangat takut sakit, saya takut orang lain akan terbuka kepalaku, dan aku juga takut kemoterapi omong kosong akan membuat hidupku lebih buruk daripada kematian. Jika aku ditakdirkan untuk mati, aku ingin mati dengan bermartabat." Dia meraih tangan bosnya dan berkata, "Tetapi pada saat itu, kamu harus berada di sampingku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Sungguh, meskipun kamu bukan orang yang paling aku cintai, kamulah yang paling aku percayai. Hanya dengan di sisimu, bisakah aku menjadi diriku sendiri." Mendengar masa lalu yang pahit, sang kakak merasa sangat sedih. Saat itu, orang tuanya meninggal, dan dia harus menghadapinya sendirian. Sayangnya, dia sedang berada di luar negeri saat itu, kalau tidak dia akan melakukan segalanya untuknya. "Jika aku berada di sisimu saat itu, aku akan menemanimu menjaganya." Bos berbicara dari lubuk hatinya. Itu tidak bohong, itu kebenarannya. Sejujurnya, jika pria itu sehat, tidak ada yang bisa melakukannya, tapi dia dalam bahaya. Dia tidak bisa membiarkan Fang Fei menangani hal-hal buruk hidup dan mati sendirian tahun lalu. Mendengar ini, Fang Fei kaget. Apa yang dia katakan? Ia rela menemaninya menjaga pacarnya. Dia tergila-gila pada dunia, dan dia belum pernah melihat pria yang begitu tergila-gila. Dan orang ini masih menjadi anggota dunia bawah. Dialah yang tahu bagaimana mencintai. Memikirkan hal ini, dia bersandar di pelukannya dan berkata, "Sayang, kamu benar-benar baik. Itu karena aku tidak diberkati memilikimu." Inilah yang dia katakan dari lubuk hatinya. Meskipun pria ini memiliki beberapa kenangan buruk, konon bos geng dalam legenda tersebut menyentuh segalanya kecuali narkoba, dan masih banyak lagi. Tapi dia benar-benar tergila-gila pada dirinya sendiri. Jika dia juga bisa jatuh cinta padanya, aku yakin dia adalah tipe orang yang akan melindunginya dengan nyawanya. Sayangnya tidak ada takdir dalam hidup ini. Meskipun kita bertemu dan mengenal satu sama lain, kita tidak bisa jatuh cinta, karena cinta adalah sejenis perasaan. Beberapa orang akan jatuh cinta dalam sekejap, sama seperti seseorang. Ketika mereka pergi ke resepsi amal, melihat pria yang tampak bersinar, dia bertanya dengan santai, "Siapa dia?" "Presiden Gu." Sekilas dia benar-benar jatuh cinta padanya. Meskipun dia telah bekerja keras untuk waktu yang lama, dia tidak bisa masuk ke dalam hatinya, tetapi dia masih ingin terus bekerja keras di hari-hari. "Terakhir, kenapa kamu berkata begitu? Bukankah kita sudah bersama?" Tanya bosnya dengan aneh. Dia benar-benar tidak dapat memahami kalimat ini. Bukankah dia di sisinya? Mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak diberkati memilikinya? Rakyatnya dan hatinya ada di sini. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat mengambilnya kapan saja. Apapun yang terjadi, dia akan melindunginya dengan hati dan nyawanya. Fang Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kadang-kadang aku berpikir seperti ini. Aku tidak tahu apakah aku menyebalkan. Sayang, sebenarnya, kamu sangat baik padaku. Pria di hatiku tidak sebaik itu, aku seperti kamu." Dia hanya akan baik pada Kiao Rao. Terkadang dia tidak menyadari keberadaanku sama sekali. Fang Fei memikirkan segala macam hal yang telah terjadi sejak hari-hari ini. Betapapun sempurnanya dia, yang ada hanya Kiao Rao di hatinya. Dialah satu-satunya yang harus menjaga masyarakat agar dilindungi. Cinta adalah perasaan yang tidak berdaya. Dia tersenyum masam dan berkata, "Aku tahu segalanya. Aku tahu dia tidak mencintaiku. Tapi aku hanya menyukainya, mencintainya, ingin mendapatkannya. Dan kamu telah menjagaku seperti ini sepanjang waktu. Aku benar-benar terharu, tapi aku masih belum bisa mencintaimu. Apakah kamu merasa kecewa?"
Tapi tidak bisa dikatakan aku tidak punya perasaan sama sekali padamu. Mungkin seorang wanita akan jatuh cinta pada dua orang dalam hidupnya. Satu adalah favoritnya dan yang lainnya adalah favoritnya. Bos berkata terus terang, saya sering mendengar Anda mengatakan hal serupa. Saya tidak kecewa, itu benar-benar salah, tetapi saya juga menghargai kejujuran dan ketulusan Anda. Anda berbeda dari mereka yang munafik wanita di sampingku. Mereka tidak mencintaiku. Mereka mencintai kekayaanku, tapi mereka selalu berpura-pura tergila-gila, sama seperti Xiaoyu. Dia telah bersamaku selama beberapa tahun dan merawatku dengan baik. Dia juga memberitahuku setiap hari bahwa dia sangat mencintaiku. Faktanya, dia ingin menjadi gadis nomor satu. Dan kamu, cinta adalah cinta, bukan cinta adalah cinta. Perasaan ini menurutku sangat benar. Aku juga merasa bahwa aku tidak mencintai orang yang salah untuknya bertahun-tahun. Mendengar apa yang dikatakan bosnya, Fang Fei memeluknya dengan tenang dan berkata, kamu bodoh sekali. Faktanya, jika Anda melihat saya dari kejauhan, tidak apa-apa. Sepertinya saya sangat pintar dan baik hati. Sebenarnya, apa yang baik untukku? Jika kamu ingin memperlakukanku seperti ini, aku akan mengecewakanmu. Bodoh, tidak ada kegagalan. Kamu adalah yang terbaik ketika kamu berada di sisiku saat ini. Saya tidak berani memikirkannya sebelumnya. Bos berkata, saya merasa Anda adalah jenis tanaman di bawah sinar matahari. Matahari bersinar, dan saya adalah sejenis tanaman merambat yang tumbuh dalam kegelapan, tidak bisa melihat cahaya. Kakak laki-laki tertua ingat pertama kali dia bertemu dengannya. Dia dengan tulus mengatakan bahwa dia selalu menjadi gangster kecil, tetapi dia berbeda. Nilainya akan selalu menjadi yang pertama di kelas. Mereka sepertinya adalah dua orang, di dunia selamanya. Bahkan dalam bisnis, mereka terbuka dan terbuka. Yang satu masih cerah. Sejak aku membunuh orang pertama, aku seperti kamu. Fang Fei memikirkan niatnya. Dia tidak datang untuk berbicara dengan bos, tetapi ingin dia mengikat dirinya sendiri dan membunuh orang lain. Ini yang kedua dan terakhir kalinya. Melihat dia akan mati, Qiao Rao tidak akan pernah mendapatkan orang yang tidak bisa dia dapatkan. Dia harus menyelesaikannya sebelum dia pergi. Saya akan mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Dia memeluk bosnya dan berkata bahwa ada pembunuhan di matanya. Bos itu mengangguk dan berkata, oke, silakan saja. Apapun, selama dia membuka mulut, dia akan melakukannya lakukan untuknya. Inilah janji, abadinya, di dalam hatinya. Aku ingin kamu membantuku membunuh yang lain, kata Fang Fei. Tanpa mengedipkan mata, sang bos berkata, ayolah, siapa yang kamu ingin aku bunuh? Aku akan melakukannya. Ternyata dia tidak pernah membunuh siapapun kecuali perkelahian geng. Ini adalah prinsipnya, tapi sekarang dia telah melanggar sila Fang Fei, itu tidak masalah. Orang-orang yang ingin dibunuh Fang Fei pasti terkutuk. Misalnya, anak laki-laki pada awalnya pasti mengganggu Fang Fei, yang membuatnya kesal. Baiklah, bantu aku membunuh Qiao Rao. Jika dia mati, aku bisa mendapatkan pria itu, kata Fang Fei. Hati kakak laki-laki tertua sedikit masam, tapi bagaimanapun juga itu untuk laki-laki. Dia sepertinya bisa melakukan apa saja untuk pria itu, dan itulah yang paling membuat dia iri. Dia telah bekerja keras begitu lama dan selalu berdiri di luar hatinya, tetapi pria itu dengan mudah menduduki semua posisi di hati Fang Fei, dan itu masih penuh. Ya, tidak masalah. Aku akan mengaturnya secepatnya, tapi kamu harus berjanji padaku suatu syarat. Kata bos. Fang Fei mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa berbicara pada dirinya sendiri sekarang? Ini terlalu banyak. Dia berkata dengan dingin, saya tidak pernah diancam. Apa maksud Anda? Syaratku adalah kamu harus dioperasi. Kakak laki-laki tertua melihat bahwa dia jelas-jelas salah paham, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan cepat. Maaf, saya salah paham. Saya pikir Anda mengambil kesempatan ini untuk memeras saya. Fang Fei berkata dengan nada meminta maaf. Tidak masalah. Bos memeluknya dan berkata, berjanjilah padaku untuk berjuang demi diriku sendiri sekali, dan aku akan menemanimu, oke? Fang Fei bertanya dengan lembut, apakah saya masih memiliki harapan? Faktanya, semua orang tahu bahwa setelah operasi, saya masih hidup. Ayo pergi ke luar negeri dan cari dokter terbaik untuk mengoperasi Anda, oke? Fang Fei berkata sambil tersenyum sedih, kalau begitu aku akan membicarakannya. Aku tidak akan menipumu.
Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku akan mempertimbangkannya. Ini bukan tentang berpikir, ini tentang keharusan untuk melakukannya. Kamu terlihat pucat. Maukah kamu beristirahat? Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Bisakah kamu memasak? Fang Fei bertanya dengan aneh. Kedengarannya aneh kalau gangster yang kuat bisa memasak. Tentu saja, apakah kamu belum mencoba keahlianku? Bos bertanya dengan lebih aneh. Maaf, aku sedikit pelupa, kata Fang Fei. Ini bukan kelupaan, tapi kamu tidak pernah peduli padaku, jadi kamu tidak pernah mengingat barang-barangku dengan serius. Bos berkata, sebenarnya, aku sudah memperhatikanmu selama ini, jadi aku tahu semua yang kamu suka makan, jadi hari ini aku akan memberimu meja besar berisi hidangan. Ayo makan di kamar, aku akan mengantarmu dulu. Temui bos untuk pegang dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, aku akan pergi, jangan menahannya setiap saat. Kamu adalah putriku, jadi pelukan putri seperti ini sangat diperlukan. Kata bos sambil tersenyum. Fang Fei tidak bisa menahan tawa. Seperti ini, hanya mereka yang mencintaimu yang akan memperlakukanmu sebagai seorang putri, tapi orang tersebut belum tentu menjadi pangeran di hatimu. Dia dengan senang hati membuka tangannya dan berkata, baiklah, aku ingin kamu memelukku. Aku ingin kamu memelukku. Kakak laki-laki tertua sepertinya diberi semangat. Dia dengan cepat memeluknya. Fang Fei melingkarkan tangannya di lehernya dan berkata dengan suara lembut, sayang, kamu baik sekali. Jika aku belum pernah bertemu denganmu seumur hidupku, betapa kesepiannya aku. Seperti yang dikatakan bosnya, banyak orang yang mencintainya, tapi banyak juga yang mencintainya karena kecantikan dan kekayaannya. Siapa yang bisa memberinya cinta terbaik saat dia sangat membutuhkan bantuan? Itu dia. Karena kamu tidak merasa kesepian, hiduplah dengan baik, oke, untukku. Jika aku kehilanganmu, aku benar-benar tidak memiliki cinta dalam hidupku. Bos tiba-tiba tersedak dan berkata, berjuanglah untukku sekali. Tidak peduli kamu menganggapku sebagai teman atau apapun, tolong jangan menyerah untukku, jangan pernah. Bos membenamkan wajahnya di lehernya dan berbisik, oke. Merasakan air matanya, Fang Fei berkata dengan lembut, oke, aku berjanji padamu. Sekembalinya ke rumah, Qiao Rao berkata, kakak, kamu pulang sangat terlambat, aku masih mengkhawatirkannya. Dia khawatir dan saudara perempuannya kembali. Bagaimanapun, kesehatan saudara perempuan saya buruk, dan jantungnya selalu berdebar-debar. Saya tidak merasa lega sampai saya melihat saudara perempuan saya. Gu Haoran berkata, iya, Rao bilang dia akan meneleponmu sekarang. Gadis ini sangat peduli pada adiknya sepanjang waktu. Dia terus mengatakan bahwa Fang Fei sedang tidak sehat. Kemudian dia mengambil ponselnya dan hanya ingin menelepon, Fang Fei baru saja kembali. Faktanya, dia juga sangat khawatir. Lagi pula, terakhir kali saya mendengar kabar dari Tuan Tao, Fang Fei pernah pingsan sekali. Jika ini terjadi di luar dan tidak ada orang di sekitar, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ini juga merupakan keputusan bijak bagi Qiao Rao untuk membawanya pulang. Setidaknya dia dan Qiao Rao bisa merawatnya dengan baik. Qiao Rao memandang Fang Fei dengan hati-hati dan berkata, kakak perempuan, tapi kamu terlihat sangat baik sekarang. Tampaknya bisnis masih sangat bagus hari ini. Ketika dia keluar di pagi hari, Fang Fei masih terlihat sedikit pucat. Sekarang saya kembali. Aku sedikit berdarah. Aku terlihat sedang bad mood. Fang Fei tidak bisa menahan senyum. Tampaknya terkadang melakukan hal seperti itu memiliki fungsi penyembuhan tertentu. Biarkan dia terlihat merah jambu Fei Fei, dan masakan bosnya sangat enak, dan merupakan makanan favorit mereka. Setelah Xiao Tao meninggal, dia sudah lama tidak makan makanan seperti ini yang disiapkan khusus untuk dirinya sendiri. Itu berjalan cukup baik, dan saya melakukan percakapan yang sangat menyenangkan dengannya. Fang Fei berkata sambil tersenyum. Dia mengira bos di sana sudah mengatur stafnya, dan sekarang dia kekurangan kesempatan yang cocok. Qiao Rao berkata kepada Fang Fei, saudari, ayo kita keluar besok. Rekan-rekan di perusahaan kita akan mengadakan pesta barbecue di tepi laut. Mendengar dia mengatakan ini, Fang Fei sangat gembira. Bagaimana dia bisa mendapat kesempatan seperti itu? Dia hanya ingin menyingkirkan Qiao Rao, dan sekarang kesempatannya datang. Dia berkata pelan, oke, aku juga ingin keluar. Qiao Rao menoleh ke Gu Haoran dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan pergi? Dia juga berharap dia akan mengikuti. Bagaimanapun juga, di mata orang luar,
dia adalah tunangannya. Selain itu, setelah pertunangan mereka, mereka tidak pernah berkencan dengan serius. Aku tidak akan pergi. Ada yang harus aku urus besok, kata Gu Haoran. Sebenarnya dia tidak ingin menghadiri acara seperti ini. Dia selalu acuh tak acuh dan terbiasa dengan hal itu. Saat kita bersama dengannya, kita pasti akan sangat terkekang. Jika Anda tidak punya waktu yang baik, lebih baik jangan pergi. Fang Fei bahkan lebih puas mendengar bahwa dia tidak mau pergi. Beberapa hal lebih baik dilakukan saat dia tidak ada. Aku meminta bibiku membantu menyiapkan bahan-bahan untuk besok. Kiao Rao berkata dengan gembira. Apa yang harus aku persiapkan? Nyonya Zhang bertanya sambil tersenyum. Dia baru saja keluar dari dapur dan mendengarnya. Kiao Rao berkata dengan nada meminta maaf, besok saya akan menghadiri pesta barbeque rekan-rekan saya, jadi setiap orang harus membawa beberapa bahan. Inilah kekuatanku, Saudari Zhang berkata sambil tersenyum. Dia bersedia melakukan apapun untuk Rao. Bibi, kamu bisa bermain bersama. Kami akan punya 3 untukmu. Kiao Rao berkata dengan cepat. Kalian semua adalah anak muda, kata Ni Zhang. Tidak nyaman bagiku berada di dekatmu. Apakah Tuan Bu juga ikut? Dia bertanya sambil tersenyum. Jarang sekali pasangan keluar dan mencari beberapa program. Dia mempertimbangkan apakah akan pergi bersama mereka atau tidak, tapi dia khawatir tentang keselamatannya di pesta di malam hari. Tidak, ini aku, adikku, dan kamu. Kiao Rao berkata dengan cepat. Mendengar Fang Fei pergi, wajah kakak ipar Zhang tiba-tiba tenggelam. Dia berkata dengan dingin, kupikir kalian berdua yang keluar untuk bermain. Mendengar 2 kata suami istri ini, wajah Kiao Rao langsung memerah. Apa sebutan 2 suami istri, paling banter mereka adalah suami istri yang belum menikah. Dia dan aku hanyalah teman dan pacar. Kiao Rao berkata dengan cepat. Saudari Zhang memandang Fang Fei dan berkata, kamu sudah bertunangan, dan kamu akan segera menikah. Tentu saja, kalian adalah 2 pasangan. Fang Fei berkata sambil tersenyum dengan sengaja, ya, kakak ipar Zhang benar. Bagaimanapun, Kiao Rao akan mati. Biarkan dia bahagia. Tidak masalah, lusa, dia akan menghilang dari dunia selamanya. Gu Haoran juga terdiam. Tampaknya kakak ipar Zhang sangat mempunyai pendapat yang besar tentang Fang Fei. Fang Fei sedang tidak dalam kondisi sehat sekarang. Dia tidak boleh terlalu marah. Jadi dia berkata kepada ipar perempuan Zhang, baiklah, saya tidak bisa pergi. Pergi dan bermainlah dengan mereka. Sekarang bersiaplah, ya, jadi dia tidak perlu terus-terusan memukul Fang Fei di sini. Oke, aku akan bersiap-siap. Saudari Zhang memandangnya dan berkata, wanita ini nampaknya sedikit aneh, selalu merasa bahwa dia tidak memiliki niat baik. Ini adalah Kiao Rao yang sama sekali tidak berdaya, selalu membuatnya terlihat sangat khawatir. Fang Fei merasa sangat lelah, jadi dia berkata kepada mereka, aku akan istirahat. Baiklah, saudari, pergilah dan istirahatlah. Kiao Rao melihat ke belakang dan berkata kepada Gu Haoran, bagaimana kalau kita keluar dan ngobrol? Baiklah, Gu Haoran juga ingin membicarakan Fang Fei dengan Kiao Rao. Mereka berjalan ke taman, dia secara alami meraih tangan Kiao Rao. Kiao Rao berkata, Gu Haoran, ayo cepat ke Maladewa. Ayo cepat urus urusan Fang Fei, kalau tidak, kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Petik 2, itulah yang paling dia khawatirkan sekarang. Ya, saya sudah menangani hal-hal ini. Urusan Fang Fei tidak bisa ditunda lagi. Gu Haoran berkata, melihat wajahnya di pagi hari sungguh tidak terlalu bagus. Ayo duduk di sini, kata Kiao Rao. Gu Haoran meraih tangannya dan duduk. Kiao Rao duduk dengan tenang di bahunya. Saat ini, dia merasakan kebahagiaan. Meskipun dia berbicara tentang saudari Lun, setidaknya mereka seperti saudara kandung. Mereka akan menghadapi beberapa hal dan mengatasi beberapa masalah bersama. Senang rasanya dia tidak lagi merasa tidak berdaya. Yah, jangan terlalu khawatir ya. Beberapa hal telah terjadi, kita hanya bisa menghadapinya. Meskipun Fang Fei adalah teman kita, tetapi lebih seperti saudara kita, aku berjanji untuk menjaganya dengan baik, oke. Faktanya, saya menghargai hubungan saudara perempuan Anda dengan baik. Petik 2, Gu Haoran berkata, saya akan memesan tiketnya lusa dan kita akan pergi ke Maladewa. Saya sangat lelah. Saya tidak tahu apakah itu bagus untuk Anda, dia. Inilah yang paling dia khawatirkan. Jika terjadi sesuatu di luar,
apa yang bisa dia lakukan? Saya pikir kita harus mencari dokter untuk pergi bersama kita, saran Qiao Rao. Gu Haoran berkata, ini ide yang bagus, karena jika terjadi sesuatu, ada juga yang peduli. Nak, kamu sangat pintar, kata Qiao Rao. Saat kita keluar kali ini, kamu akan tinggal di kamar sebelah bersama Qiao Rao dan dokternya. Sebaiknya kamu memilih dokter wanita. Sangat nyaman. Gu Haoran berkata bahwa semua hal ini harus dipikirkan terlebih dahulu. Kalau dokternya laki-laki, kadang sangat merepotkan. Jika terjadi sesuatu, tidak baik untuk mengatakannya, dan jika perlu melakukan pertolongan pertama, lebih baik. Baiklah, aku akan mengaturnya, kata Qiao Rao. Selama itu urusan adiknya, dia bersedia melakukannya. Dia ingin mencari teman sekelas SMA-nya besok. Dia belajar kedokteran. Saya harap dia bisa membantu dirinya sendiri. Nah, setelah operasi, kami akan merawatnya dengan baik, kata Gu Haoran. Jika hal seperti ini terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Kami hanya dapat melakukannya dengan cara ini. Qiao Rao berkata sambil menangis. Gu Haoran, tahukah kamu? Rasanya seperti sambaran petir bagiku. Kamu tahu, adikku sangat sehat. Mengapa ini terjadi? Kadang-kadang aku punya ide ini. Kakakku sangat menyukaimu. Haruskah aku membiarkan dia bersamamu agar adikku punya keberanian untuk hidup, kan? Saat ini, dia benar-benar punya ide ini. Jika dia bersama saudara perempuannya saat ini, seperti mereka sekarang, dia akan jauh lebih bahagia. Gu Haoran berkata sambil tersenyum masam, tidak ada cara untuk menangani masalah emosional. Saya tidak dapat membayar perasaan saya sendiri hanya karena saya menyukai teman ini dan bersimpati dengan kerabat ini. Saya benar-benar tidak dapat mencintainya. Saya berbeda denganmu. Qiao Rao tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dan berkata, apa, kamu berbeda denganku, apa bedanya? Dia bertanya dengan harapan bahwa apa yang dia katakan tadi sepertinya memiliki arti khusus saat ini. Gu Haoran dengan jujur berkata, sejujurnya, nak, aku merasa sedikit berbeda denganmu, dan aku merasa berbeda terhadap Fang Fei. Apa bedanya? Rasakan jawabannya, itu akan segera keluar. Qiao Rao telah bertanya, yah, aku merasa sangat nyaman dan bahagia bersamamu. Dan aku akan sangat mengkhawatirkanmu, sama seperti dulu aku merasakan hal yang sama terhadap Xiatong. Kalimat ini membuat hati Qiao Rao penuh harapan, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sama pada dirinya dan Xiatong. Semua orang tahu bahwa dia telah jatuh cinta dengan Xiatong selama bertahun-tahun. Aku tidak yakin, apa yang aku rasakan terhadapmu. Kamu memberiku sedikit waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Aku hanya tahu bahwa kamulah yang aku hargai, Gu kata Haoran. Qiao Rao tergerak untuk mengatakan, ini sudah cukup. Aku menyukaimu selama bertahun-tahun, seperti berjalan di jalur hujan yang gelap. Aku tidak bisa melihat fajar sepanjang waktu, tapi sekarang aku akhirnya lihat harapannya. Aku bisa menjadi orang yang kamu hargai. Aku merasa sangat bahagia, mungkin di masa depan kamu juga bisa memastikan perasaanmu dan mengetahui perasaanmu terhadapku. Saya akan menunggu hari itu. Petik 2. Gu Haoran berkata, setelah aku yakin, aku akan memberitahumu pertama kali. Ini pertama kalinya aku ingin membuka hatiku kepada seorang wanita. Qiao Rao berkata dengan malu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Melihat penampilannya yang menggeliat, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa, katakan saja. Wajah Qiao Rao memerah sampai ke akar telinganya, apakah kamu melakukan ini padaku karena aku dan kamu? Itu saja, Gu Haoran mengerti maksudnya. Dia mengatakan bahwa hal seperti ini terjadi padanya dan dia malam itu. Dia merasa bertanggung jawab. Melihat penampilannya yang pemalu, dia dengan sungguh-sungguh berkata, bukan karena alasan ini. Faktanya, saya selalu memperlakukan Anda secara berbeda. Meskipun saya selalu menekankan bahwa saya berteman dengan Anda dan Fang Fei, saya secara naluriah akan melindungi Anda dan menjaga Anda ketika ada sesuatu benar-benar terjadi. Aku juga ingin menjagamu selamanya. Bukankah kamu tidak pernah berjanji selamanya? Qiao Rao berkata sambil tersenyum. Apakah itu sebuah komitmen? Aku ingin menjagamu selamanya, itulah hatiku, tapi aku tidak yakin dengan apa yang aku pikirkan. Apakah tidak adil jika aku bersamamu seperti ini? Itu kekhawatiran terbesarnya.
Kiao Rao berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka kita akan sampai pada langkah ini sebelumnya. Saya sudah sangat bahagia. Sekarang di mata orang lain, saya adalah tunangan Anda. Saya tidak berani memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Jadi tidak perlu merasa bersalah. Aku menikmatinya. Dia meraih tangannya dan berkata, lihat, sekarang kamu akan memegang tanganku, memelukku, bahkan menciumku. Aku merasa sangat bahagia. Gu Haoran berkata sambil tersenyum, dasar gadis bodoh, bagaimana kamu bisa begitu mudah puas? Ya, itulah yang membuatku merasa puas. Kata Kiao Rao. Sekarang dia sangat bahagia. Di bawah sinar bulan, melihat wajah cantik Kiao Rao, dia merasa ingin mencium. Kiao Rao menatapnya, wajah mereka mulai semakin dekat. Kiao Rao dengan lembut menutup matanya, menunggu ciuman impian. Pada saat ini, terdengar suara, kamu tertarik sekali. Sebenarnya di sini untuk melihat bulan juga jangan panggil aku. Baru saja, dia secara tidak sengaja pergi ke jendela dan melihat mereka meringkuk bersama di taman sambil berbisik. Dia segera keluar, kalau tidak, saya khawatir akan terjadi sesuatu pada kedua orang ini. Pertama mereka berpelukan, lalu berciuman, dan kemudian mereka digendong ke atas oleh Gu Haoran. Pada saat itu, mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa diambil kembali. Terakhir kali mereka bersama, itu karena efek obat. Jika hal semacam ini benar-benar terjadi, semuanya sudah berakhir. Bahkan jika mereka membunuh Kiao Rao, mereka tidak dapat menghapus rasa sakit batinnya. Jadi saat ini, dia harus membuat masalah. Kalau tidak, mereka mungkin akan berpegangan tangan dan turun dari lantai atas besok. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Baru saja Gu Haoran hampir menciumnya. Tanpa diduga, Fang Fei tiba-tiba muncul dan merasa sangat malu. Saat ini, semua yang membuatnya sedikit tidak bisa menahannya, semua menyalahkan cahaya bulan terlalu menawan, dan Rao juga terlalu cantik. Wajah Kiao Rao memerah karena malu. Adegan ini telah dilihat oleh saudara perempuannya. Ini benar-benar tidak bagus. Dia segera berkata, Kak, kamu bilang istirahat. Kami tidak mengganggumu, nyatanya duduk di luar, meniup angin malam sungguh nyaman. Fang Fei benar-benar tidak sopan duduk di tengah-tengah mereka, dia disengaja. Kiao Rao meraih lengannya dan berkata, Kakak, ayo kita ngobrol. Nah, apa yang kamu bicarakan? Panas sekali. Fang Fei bertanya, kami sedang membicarakan tentang pergi ke Maladewa bersamamu, kata Kiao. Baiklah, aku akan pergi keluar bersamamu dan bersenang-senang. Fang Fei berkata sambil tersenyum, senang sekali membayangkan kita bertiga berbaring di pantai dan menikmati sinar matahari.